Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpak skuter di musim panas. Saya jawab salam banter tak sunane utange lunas. Untu loro tambane cekek. Toro ne utange akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan hidupnya berkah. Putra putrinya solih solihah. Bisa pergi ke Mekah. Wukuf di Padang Arafah. Mabit di Musdalifah. Pulang dari Mekah istrinya bapak nambah. Banter ya Pak. Bapak pojokan amin. Amin boten Bu. Amin maksudnya kula bapak pulang dari Mekah istrinya bapak nambah soleh. Amin Allahumma salatu nesu. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma bit-ta'allum wa arsala li-ta'limin al-anbiya. Assalatu wassalamu ala rasulillah khairal anam Muhammadan al-kiram. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Baru mulai acara susuk-susuk berkah. Kuwi terus nyawang berkah ora nyawang aku ngono. Aku lho rene iki korban tenaga tenan. Jalane masyaallah. Jalan penuh ibadah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Allahu Akbar. Jalan penuh ibadah. SKP habis keempat. Mudah-mudahan berkah. Amin. Allahumma amin. Perlu kenalan mboten? Wah, lagi diopong. Nama saya Siti Khadijah. Yaitu versi Arab. Kalau versi Jawanya Siti Kotejah. Gue nyapa Siti Kotejah. Asli Ciamis, Jawa Barat. Dibawa orang tua transmigrasi ke KKLK Tanjung Sari Nangapiro tahun 84. Anak baru 4, suami 1. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, Bapak Kiai, Bunyai, Bapak Ajengan, guru ngaji, guru TPA, TPQ, imam masjid, imam mushola, siapapun orang yang berjuang di jalan Allah, semoga senantiasa Allah muliakan dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Ibu hormati ulama, Bapak, Bapak. Ini kita ngaji kalau bapak-bapak ilmu di silent. Hormati ulama, Pak, hormati ulama, Bu. Kenapa saya katakan hormati ulama? Sebab di akhir zaman ini hanya perkataan ulama lah yang perlu kita percayai. Betul?
Kenapa saya katakan hormat yang ulama? Sebab ulama itu limited edition, sangat sedikit. Kalau Pak Kades meninggal dunia, kira-kira ada nggak yang siap menggantikan? Banyak. Pak RT meninggal dunia, banyak nggak yang siap menggantikan? Banyak. Tapi kalau ulama yang meninggal dunia, kira-kira banyak nggak yang siap menggantikan? Enggak. Maka oleh karena itu kita doakan para ulama kita, khususnya di Indonesia, umumnya seluruh dunia, mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan, Allah sehatkan, Allah istiqomahkan dalam rangka, karena mereka itulah yang membimbing roh kita. Amin Allahumma amin. Bu, alhamdulillah sekarang masih berada di bulan Rajab, sudah pertengahan akhir sedikit. Bulan Rajab itu bulan yang Allah muliakan, bulan turunnya rahmat. Amalan apa nih Ustazah yang harus kita hadirkan di bulan Rajab? Ada 3, Bu. Catat. Bawa pulpen? Enggak. Bawa buku? Bapak bawa pulpen? Yuk, malah ibu sing jawab bawa. Ada 3 amalan yang harus ibu hadirkan di bulan Rajab. Yang pertama, perbanyak taubat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah dengan cara beristighfar. Insya Allah, barang siapa yang bertaubat kepada Allah di bulan Rajab, insya Allah akan Allah ampuni. Kenapa kita harus meminta ampun kepada Allah? Sebab kita adalah manusia biasa. Al-insanu mahallul khata' wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka oleh karena itu Allah menyuruh kita beristighfar. Rasulullah menyuruh kita beristighfar. Bu, Rasulullah niku maksum. Maksum itu nggak pernah berbuat maksiat. Bahkan Rasulullah itu ketika kecil, tetangga ada pesta-pesta musik-musik apa di cek apa ini? Cek. Ketika Rasulullah kecil, di tetangganya ada pesta musik-musik. Allah tidurkan Rasulullah agar Rasulullah tidak ikut-ikut bermaksiat. Rasulullah nggak pernah buat dosa, tapi Rasulullah nggak pernah nggak istighfar. Rasulullah dijamin masuk surga, tapi nggak pernah nggak baca istighfar. Kata Rasulullah, Inilah astaghfiru rabbakum wa atubu ilaih fil yaumi sab'a marrah. Aku beristighfar, aku memohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah dalam sehari semalam sebanyak 70 kali. Subhan Rasulullah gak pernah buat istighfar setiap hari. Ibu-ibu desa sini buat dosa setiap hari. Gak pernah baca Apa bedanya kita dengan Rasulullah, Pak? Kalau kita ini, Pak, sithik-sithik dosa, ora tahu Tapi kalau Rasulullah sithik-sithik istighfar, ora tahu nglakoni. Nggih apa mboten? Bapak-bapak bate kan nyawang aku iki jane maksudnya apa? Srengket men kaya wedok ndek pesek. Suarane kaya petir sering. Ya itu bedanya kita dengan Rasulullah, betul Bu? Oleh karena itu yuk mumpung masih ada waktu bulan Rajab, perbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
tasbih yang ringan ada tasbih digital, silahkan dibaca. Sing tuwek-tuwek yo kudu sregep, sing nom-nom yo kudu sregep. Tuwek nom padha wae, wong mati kaya seperti nggih apa mboten? Nggih. Yang kedua, amal apa Ustazah di bulan Rajab? Perbanyak amal soleh. Amal itu perbuatan, soleh itu yang baik. Perbanyak amal soleh di bulan Rajab. Kenapa? Karena di bulan Rajab itu Pak, kalau orang berbuat baik pahalanya double. Kalau orang berbuat dosa, dosanya juga sing banter. Nek sampean bulan Rajab ngrasani wong dosane mulane rugi kalau kita berbuat dosa di bulan Rajab, sebab dosanya juga double. Perbanyak amal soleh. Apa Ustazah yang harus kita pertahankan? Yang pertama yang wajib dijaga. Apa yang wajib? Sholat 5 waktu dijaga. Kualitasnya ditambahin, khusyuknya, bacaan Fatihahnya, syarat sah sholatnya ditingkatkan. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Kalau dulu cuma sholat 5 waktu saja, sekarang mumpung bulan Rajab kata Ustazah pahalanya double, maka ba'da maghrib sholat rawatib, sebelum isya sholat sun, setelah isya sholat sun. Insya Allahnya berapa persen dulu? Oh iya, Masya Allah, 99% terus 99% hilang. Itu perbanyak amal soleh, insya Allah pahalanya double. Yang ketiga, amal di bulan Rajab yang ketiga adalah perbanyak doa. Apa Bu? Doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Boleh? Waghfir lana dzunubana. Itu salah satu doa. Doa yang lain boleh bebas. Itu dia pengantar dari saya. 3 amalan yang harus Ibu hadirkan dalam bulan Rajab. Yang pertama adalah perbanyak taubat kepada Allah. Yang kedua perbanyak amal soleh. Yang ketiga perbanyak doa. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu sampai jam piro? Jam 4? Nek melok urunan piro sih? Gratis. Masya Allah, jam enak tenang gratis. Alhamdulillah. Ibu yang berbahagia, dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 42 ada percakapan penduduk surga dengan penduduk neraka. Kata Allah dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar. Kata penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, apa yang membuatmu masuk ke dalam neraka Sakor? Kata penduduk surga. Kemudian penduduk neraka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak termasuk orang yang menegakkan sholat. Apa Bu? Tidak menegakkan sholat. Jadi penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, apa penyebab masuk ke dalam neraka? Yang pertama adalah lam naku minal musallin. Yang pertama adalah kami tidak menegakkan sholat. Yang kedua, lam naku nut'imul miskin. Kami dulu tidak miring ini bahaya ya. Kami dulu tidak termasuk orang yang memberi makan fakir miskin. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu termasuk orang yang tidak bisa menjaga cangkem kami. Ini bahasanya apa? Congor.
TPH oleh-oleh apa? Cocok. Gak apa-apa, itu kan bahasa ya. Yang keempat, penduduk neraka sakor adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dulu termasuk orang yang mendustakan hari pembalasan. Itulah 4 golongan yang Allah masukkan ke dalam neraka sakor. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari saya bahas 4 ini, mudah-mudahan kita semua terhindar daripada golongan orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka sakor. Yang pertama, lam naku minal musallin. Penduduk neraka sakor yang pertama adalah orang yang tidak mendirikan sholat. Beda antara mengerjakan dengan mendirikan. Maka redaksi dalam Al-Quran kalimatnya bukan amilus sholat, bukan yu'minus sholat, tapi aqimis sholat, yuqimunas sholat, dirikan sholat. Sajane yo sholat Ustazah, sholatnya yo rajin, tapi yo gibahe yo rajin. Sholatnya yo rajin, tapi yo sik wani ngurangi timbangan. Sholatnya yo rajin, tapi yo isih wani korupsi bansos. Keceplosan. Oh, kan contoh bebas nggih. Bisa karepmu dong. Salahe ngundang aku kan ngono sih. Ngelek-ngelek ngundang celana untuk. Sholatnya lancar. Tadi saya deleng SMS-an karo bojo tanggane. Enten mboten? Enten? Endi wonge? Neng dhuwur apa neng isor? Neng isor, kudunge warna apa? Ireng. Pirang-pirang. Ayo, dirikan sholat. Dirikan sholat. Kata Rasulullah, kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang sholat terus tapi belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti dia baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti sering dengar anil fahsya'i wal munkar. Apa sih itu fahsya, Ustazah? Fahsya itu adalah dosa yang disebabkan dari syahwat. Apa contohnya, Ustazah? Porno aksi, fahsya. Pornografi, fahsya. Bapak-bapak seneng delok wong wedok ayu ning jero HP megat-megot, fahsya. Bapak-bapak seneng karo bojone tanggane SMS-an, fahsya. Selingkuh, fahsya. Zina, fahsya. LGBT, fahsya. Apa nih? Jeruk makan jeruk, apa terong makan terong? Itu fahsya. Nah, itu fahsya. Fahsya adalah dosa yang diakibatkan dari syahwat atau hawa nafsu. Sementara mungkar itu adalah dosa yang disebabkan dari perut, hawa nafsu dan akal pikiran. Apa contohnya? Membunuh, ngerasani wong, korupsi bansos, PKH dan lain sebagainya. Kuwi mungkar jenenge. Ya, curang dalam pilkada itu juga mungkar, banyak kemungkaran. Nah, sholat, kalau orang yang mendirikan sholat, insya Allah terhindar dari yang namanya fahsya dan mungkar. Amin, Allahumma amin. Bu, teng mriki sholatnya pripun? Jangkep napa bolong? Jangkep napa bolong? Bolong. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, Aisyah pelakune ning kene kabeh.
Kata Rasulullah, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Pembeda antara orang mukmin dan orang kafir lah sholat. Berarti kalau ibu-ibu berani, bapak-bapak berani meninggalkan sholat, berarti kuwi wong gak wani kan ngomong ngono kuwi. Tak gelem diomong kaya ngono kuwi, tapi nyatane ngono kuwi. Nggih napa mboten? Iki jare Rasulullah lho. Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Pembeda orang mukmin dan orang kafir adalah sholat, Bu. Mau sehebat apapun sampean, kalau nggak sholat nggak ada apa-apanya. Mau sehebat apapun bapak-bapak cari duit, banyak duit, kalau nggak sholat nggak ada apa-apanya. Ingat, dunia ini semen. Yo ngerti jane Ustazah, tapi kok angel lewat nekat ini sholat. Nggih napa mboten? Ibu, sholat insya Allah. Ustazah repot, isu-isu kerja, awan kerja, sore kerja. Yo repot jenenge wong urip. Nggih napa mboten? Wong urip iku kan nggon-nggonane rek. Nek mau repot ya ora usah mati yo. Insya Allah. Ibu, saya contohkan sholat itu angka 1, ibadah yang lain angka 0. Saya ulang, sholat angka berapa? Ibadah yang lain angka. Tadi pagi ibu udah bikin apa namanya, takbir kan namanya nih. Di sini bahasanya apa? BCA, bancaan, BCA. Tadi pagi ibu udah tak BCA, nilai 0. Berapa nilainya? Cek ibu. Ya, ibu tadi pagi dah masak BCA, berapa nilainya? Nyetrikakan baju suami, berapa nilainya? Ditambah tadi pagi ibu sholat subuh, berarti angka berapa? 1 ditambah 0 jadi berapa? 100. Ketemu lagi di jalan dengan anak yatim, ngasih duit 10.000, tambah lagi 0 1 jadi berapa? 1.000. Itu kalau ibu sholat. Tapi ternyata ibu dari kemarin nggak sholat, sampai hari ini nggak sholat. Tapi ibu masak, cuci baju, bikin besean dan lain sebagainya, bahkan masukin uang ke kotak amal 0. Ibu nggak sholat, apakah 0 yang banyak itu berarti? Tidak. Maka oleh karena itu jangan pernah tinggalkan sholat. Insya Allah. Bapak, Ya. oh Pak, Ya. sholatnya ke masjid apa di rumah? Di rumah saja. Di rumah. Pakai ilmu kena ya Bu. Bila perlu pakai SBH sekalian. Bapak-bapak soleha kan sholatnya di rumah. Bapak, Ya. sholat di masjid nggih?
Di kota itu Pak, berjamaah itu berlomba-lomba. Sekarang di desa ini malah sepi karena berlomba-lomba mendodo sawit. Kenapa badai? Berlomba-lomba berondol sampai lali so. Gek berondole kuwi wae wong. Kenyane yang berondol. Pertanyaan saya, berondol itu di kebun sendiri apa di kebun orang lain? Kebun orang lain itu minta apa mencuri? Mencuri. Ibu jilbab putih kayaknya nih curhat. Saya mau tanya sama yang punya kebun, apakah ketika ada orang lain berondol sawit tanpa izin, ikhlas apa mboten? Berarti nek mboten ikhlas hukume kalau kerumune tukang brondol. Wis, brondol sawit ning kebune wong. Yang punya kebun tidak ikhlas, maka hukumnya wis sampai kene wae dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau badan kita kemasukan barang haram, ilmu nggak mau masuk, sholat pun ogah. Bawaannya panas, bawaannya terus aja menumpuk-numpuk harta. Karena di dalam tubuhnya terdapat daging, darah yang haram. Dan itu nanti Bapak Ibu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Hati-hati Pak. Ya imangan anak bojo harus yang halal dan thayyiban. Nanti akan ditanyai oleh Allah. Bapak-bapak zaman sekarang mohon maaf, tahunya cuma pergi pagi pulang petang cari duit kasih gini. Padahal ada tugas utama yang paling utama, yaitu adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang paling penting Pak. Penting sampai itu penting. Kurang aku lagi bengok ini. Kenek pora. Maksud apa badan? Maksud ulangin naik sih ora apa-apa karo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penduduk neraka sakor yang kedua adalah lam nakunu ta'imul miskin. Kami dulu termasuk orang yang tidak menyantuni fakir miskin, alias kami medit. Bahasa kene apa? Pelit, medit, bakhil, kucrit. Apa nek kucrit barang? Bakhil, metitil, pelit. Cok orang Sunda mah korek, merege hese, cap, jahe. Kayak orang Sunda tadi dia. Lah ka orang Sunda kene. Nah kene wong apa kabeh ya? Lah ka dulure nyong ngene iki lah. Ya, orang pelit tidak akan masuk surga. Orang pelit dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Jangankan Allah dan Rasulullah, oleh manusia juga orang pelit dibenci. Betul apa betul? Coba saya mau tanya Ibu, suka sama orang baik atau orang pelit? Suka sama mertua yang pelit apa mertua yang baik? Ini apa tuh? Suka sama menantu yang baik apa yang pelit? Suka sama suami yang pelit apa yang baik? Ustazah, ya gak apa-apa saya ditinggal suami saya 2-3 hari, yang penting sebelum pergi ngasih. Ustazah, gak apa-apa suami saya hitam, pendek, entutan, tapi yang penting ngei. Masya Allah, Pak. Istri sampean tuh gak penting Pak, yang penting ya, gak ada orang suka sama orang pelit. Bahkan orang pelit sendiri pun gak
Jal? Nyong ngerti ka, pokoknya wong guyu. Kudu ngabang. Anggur ngomong duit kotak kamar 2.000. Tapi gelangnya anti sikut. Anak apa anak? Orang kayak gitu ada nggak? Ya wis anak apa nih gitu. Masya Allah, Bu. Orang pelit itu politiknya busuk, nggak mau rugi, pengen hebat. Banter. Uang medit orang pengen rugi tapi pengen hebat. Bu, setiap hari Allah menurunkan 2 malaikat ke muka bumi yang tugasnya itu mendoakan orang ketika orang itu berinfak, sedekah, bentuknya apa aja. Maka malaikat tersebut mendoakan, Allahumma di mumfiqan khalafa. Ya Allah, luaskan, mudahkan rizki orang yang berinfak hari ini. Tapi kalau ada orang yang pelit, anak sumbangan tekan nang omah gawa map langsung nutup pintu jebrek. Anak kotak amal liwat pura-pura watuk. Alhamdulillah kotak amal lewat. Maka malaikat pun mendoakan, Allahumma di mumsikan talafa. Ya Allah, sempitkan, ya, sempitkan, jauhkan hidayah keberkahan untuk orang yang pelit ini. Kira-kira kalau malaikat yang mendoakan dikabul kagak oleh Allah? Dikabul. Maka jangan pernah sayang dengan harta kita, Bu. Sesungguhnya kalau ibu pengen tahu mana harta saya, sesungguhnya adalah harta yang ibu cemplungin ke kotak amal. Itulah harta ibu sesungguhnya. Betul? Karena harta yang di rumah itu, rumah hancur, baju mahal koyak, mobil rebutan, sawit rebutan, kan apa betul? Harta yang sesungguhnya adalah yang ibu selipkan di kotak amal, di anak yatim, di pondok pesantren, di TPA, TPQ. Itulah harta ibu yang sesungguhnya. Paham napa mboten? Saiki sing wis tua-tua apa nih penyakitan, duwe penyakit diabetes, terus gelange pirang-pirang, kalunge pirang-pirang ndang didol. Loh, tenan ndang didol siji nggih bayar dokter, nomor loro ndang sedekah. Soale nek enggak ndang didol kok digawe bojo rabi maneh. Weh, Pak. Loh, tenan iki. Kayak ndang didol bilang-bilang kalong-kalong niku nek sampean duwe penyakit akeh. Bahaya iku. Loh nggih Bu, saya kasih tahu Ibu, sholat Ibu nggak khusyuk-khusyuk amat, sedekah Ibu jarang-jarang, sholat tahajud kagak pernah ngorok, sholat duha alah scroll HP brondol sawit, moncone pengajian scrollan HP. Amal mana yang mau Ibu pakai? Anak belum tentu soleh-soleha, betul? Dol gelange. Orang jual gelang tapi kan jual duit. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan jadi orang Di sini ada TPA. Guru ngajinya 1 bulan dikasih berapa? 50.000. Wih, biangnya sih nunggak kok. Kan, bener kan? Ngono pengen anaknya jadi wong soleh. Orang guru ngaji pelit metikin ngecrit. Bu. Hah? Apa jelek? Orang kucing ya orang sugih, bener.
betul-betul kok lah sampai nih. Tapi orang obat-obat. Angkat tuku selingkar ya 500.000 ya wani. Tuku kuota 1.000 ya wani. Bayar ngaji anaknya mikir 10 kali. Betul? Masya Allah Muhammad. Minum boleh. Jangan pikir. Aku temen sih ya. Ibu nih maksudnya apa ya ngasih saya sampai 5 botol? Emang saya dehidrasi ya? Alhamdulillah, kamu tunjuk. Kesel bro. Iya, nyong sih kesel sampai tahu kan. Ibu yang berbahagia, jangan jadi orang pelit. Insya Allah banyak-banyak sodako. Insya Allah itu akan kembali kepada diri kita. Semakin banyak sedekah, semakin berkah harta yang kita miliki. Amin, amin, Allahumma amin. Orang pelit Allah masukkan ke dalam neraka sakor. Yang ketiga, wa kunna nakhudu bukan. Masalah kamu fi sakor qalu lam naku minal musallin lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaifin. Yang ketiga adalah orang yang dimasukkan ke dalam neraka sakor adalah orang yang dulu di dunia tidak mampu menjaga mulut alias mau apa jenenge? Cocot. Bu, hati-hati punya lisan. Lisan itu berasal dari lisan. Lisan itu lidah, bukan mulut. Ternyata lidah. Lidah itu kecil. Kalau kata Imam Al-Ghazali, lidah itu kecil tapi dapat mengangkat derajat seseorang ke yang lebih tinggi, tapi juga dapat menjatuhkan derajat orang ke yang paling rendah. Betul? Jaga lisan. Berapa banyak menantu dengan mertua tidak akur gara-gara lisan. Berapa banyak tetangga tidak bertegur sapa gara-gara lisan. Berapa banyak adik-beradik nggak akur gara-gara lisan. Betul apa betul? Iya, sekarang nggak lisan Ustazah gara-gara status WA. Betul? Sekarang mah gibah udah berkurang Ustazah. Gibahnya sudah berpindah ke ujung jari. Mulane mbah-mbah sing ora ngerti HP alhamdulillah. Kaki-kaki sing ora ngerti HP alhamdulillah. Yang punya HP nanti berat itu pertanyaan di akhirat. Dipakai untuk apa? Ternyata buat nyindir suami. Ada yang begitu. Jangan orang kematian nemen ya. Ada istri yang begitu. Nyindir suami lewat sosmed. Ada pak. Bapaknya takut sama istri. Gak boleh bu. Gak boleh nyindir suami di media sosial. Itu sama saja dengan membuka aib keluarga. Dosa hukumnya. Suami istri itu ibarat pakaian, satu sama lain harus saling menutupi. Ini malah saling menelanjangi. Mbak, apa kabar? Alhamdulillah. Anak bagaimana? Alhamdulillah. Suami? Nah itu masalahnya. Suami saya tuh bu, akhir-akhir ini kemana-mana bawa HP. Ke WC bawa HP, ngisi gue bawa HP. Ya, berak juga bawa HP. Ada suami begitu. Ah, itu perlu dicurigai. Biasanya punya perempuan lain yang begitu. Tapi dicari Ustazah nggak ada tuh nama perempuan, tukang gas, tukang galon, tukang PLN namanya. Bahkan namanya Pak Ijo
Istri yang selingkuh ada? Masya Allah. Kalau ada, syukur. Saya nasihati, Bu, yang lagi deket sama suami orang, nih saya kasih tahu, itu namanya zina. Tapi ustazah, saya kan cuma chat WA-WA-an saja nggak ketemuan. Berarti itu namanya zina hati, besti. Zina itu satu, ada zina ainun. Bagaimana ustazah zina ainun? Zina mata, memandang lawan jenis dengan rasa suka, itu namanya zina, Bapak. Udah baik. Ya makanya lah kasih wudhu kan. Yang kedua, ada zina qalbu, zina hati. Bagaimana ustazah zina qalbu? Merasa nyaman, menghayal, membayangkan laki-laki ataupun yang bukan mahram. Itu zina qalbu namanya. Ada lagi zina yadun, zina tangan, jelas menyentuh, meraba dengan laki-laki yang bukan mahram, maka disebut dengan zina. Kata Allah dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, janganlah dekati zina, innahu kana fahisyah, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Na'udzubillahi min. Satu lagi perlu ibu camkan dalam hati, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah punya pikiran suka sama bukan pasangan kita, zina itu adalah hutang yang harus dibayar, besti. Contoh, bapaknya pernah selingkuh sama tetangga, nanti akan dibayar oleh anak dan keturunannya. Na'udzubillahi min. Makanya saya katakan zina adalah hutang yang harus dibayar. Cuman kita di Indonesia suka bilang itu keturunan hukum karma. Biar dulu neneknya itu kalau KMD, apa KMD? Lamaran kali metong dhisik. Itu dulu hamil duluan tuh mbahnya, sekarang cucunya juga gitu, itu namanya karma. Bukan karma, itulah hutang yang harus dibayar. Mulanya aja macem-macem, Bu. Ya, jangan macam lihat anak keturunan kita nanti jadi penerus kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, kembali ke tadi. Orang yang masuk ke dalam neraka sakor adalah orang yang tidak mampu menjaga lisan. Biasanya itu senang rasan-rasan. Ibu-ibu yang suka ngantar anaknya ke TK PAUD, ya, anaknya belajar, mamahnya coletan, makan bareng, makan buahnya baru 2 biji, ngupas tetangga sudah 2 R. Nah itu hati-hati, dosa ghibah, namanya ghibah. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman,
Sayyidah Khadijah, gibah tidak gratis. Nah, ini maksudnya apa ya cari menunggu? Jadi jangan banyak gibah, banyakin baca Quran, banyakin zikir, banyakin dengar-dengar tausiah, insyaallah hati menjadi lembut ya Bu ya. Iya, Bu. Lanjut. Tentang gibah. Ada orang yang sudah sadar ternyata dosa gibah itu tidak akan Allah ampuni kecuali oleh orang yang digibahi. Bu, dosa gibah tidak Allah ampuni kecuali ibu minta maaf dengan orang yang digibahi. Akhirnya datanglah dia kepada Ibu RT. Assalamualaikum Bu RT. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Sri lungguh kene. Iya, matur suwun. Apa? Anu Mbak Tun mau berpengajian sama Ustazah Khadijah. Katanya dosa gibah itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali oleh orang yang saya gibahi. Terus maksudnya apa? Jadi kedatangan saya ke sini penjeluk sepura. Wingi nyong gibahin Bu RT. Bu RT kan pilih kasih nyong ora oleh bansos. Ora oleh beras, apa maning? Ya, kejabane lah. Oh gitu, jadi kamu tuh yang selama ini gibahin saya. Ya Bu RT, saya minta maaf. Apapun mau saya lakukan Bu RT, yang penting saya dapat maaf dari Bu RT. Oke, kata Bu RT. Sekarang kamu pergi ke pasar. Ngapain Bu RT? Cari bulu ayam. Siap, berangkat dia ke pasar mencari bulu ayam. Cari dia bulu ayam. Sudah dapat, masuk lagi ke rumah Bu RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu RT bulu ayamnya. Alhamdulillah dapat banyak. Syukur. Sekarang kamu pergi lagi ke pasar. Kamu tebar-tebarkan bulu ayam tersebut. Gak berpikir panjang. Yang penting dapat ampunan dari Bu RT. Berangkat dia ke pasar. Dia taburkan semua bulu-bulu ayam ke pasar. Sudah selesai. Dia pulang lagi ke rumah Bu RT. Bu RT, laporan selesai. Sudah saya taburkan bulu ayam tadi. Kalau begitu sekarang kamu kembali lagi ke pasar. Pungut bulu ayam tadi yang sudah kamu tebarkan. Dipungut Bu RT? Iya. Padahal itu bulu ayam sudah kemana, terbang kemana, dan sampai di mana? Di mana kena angin? Apa jawab Bu RT? Begitulah engkau menjelek-jelekan aku dengan si A dengan si B dengan si C, dan seterusnya hingga jatuhnya bukan hanya gibah tapi juga fitnah. Yang hati-hati fitnah Bu. Ada yang ngeyel sama saya Bu. Bu Ustazah, kita kalau ngomongin orang itu fakta bagaimana Bu Ustazah? Ada yang kayak gitu. Itu kan fakta Bu Ustazah. Kalau ibu ngomongin orang itu fakta, itu namanya gibah. Kalau ibu ngomongin orang sementara tidak fakta, itu namanya fitnah. Dua-duanya dosa. Fahim tuh? Fahimna, ngono jawabnya. Fahim tuh? Ya, kayak nang pesantren. You understand? Yes, ngono lho Bu. You understand? Ya stok ya ora kaya iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Jaga lisan insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi
kasih sayang sama anak. Akhirnya Luqmanul Hakim bertanya kepada anaknya, "Nah, kamu dengar apa kata orang pasar?" "Dengar Pak, katanya Bapak pekok." "Oke, kalau gitu turun. Ayo sekarang kita naik dua-duanya. Kamu naik, Bapak naik." Akhirnya naiklah di atas keledai. Apa kata orang pasar? Raja tega. Wong keledai cilik ditumpaki wong loro. Ya kudane bebannya berat. Dasar wong gendeng kae. Nah, iya Pak, kamu dengar apa kata orang pasar? Dengar Pak. Apa katanya? Kita berdua raja tega. Kalau begitu, yuk kita ganti sekarang. Kita dua-duanya jalan, gak usah naik kuda. Ternyata mereka dua berjalan, kudanya gak ditunggangi. Apa kata orang pasar? Wong gemblung. Dua jalan kalah tumpaki. Kesel-kesel melaku. Nah, ternyata baik buruk kita ketika ketemu dengan mulut mulut netizen pasti kena omong, betul? Makanya Bu, kalau ibu mau berbuat asal ibu yakin itu baik, asal ibu yakin itu tidak melanggar syariat, lakukan saja. Ora usah ngrungokne omongane wong liya. Siap? Maknyus. Abaikan omongan orang lain. Orang lain itu nggak akan membantu kita masuk surga kok. Nggih apa badan? Mulane kowe iki sapa? Ngono ya wis saiki. Sing penting aku bener. Nggih apa badan? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, kesel Bu aku. Yang terakhir, Allah masukkan orang ke dalam neraka sakor adalah orang yang mendustakan hari pembalasan. Ini banyak sekarang. Orang yang tidak percaya adanya surga dan neraka. Kata dia, lah sembahyang terus be, tetap jadi wong kerek. Mending nyong orang tahu sembahyang tak sugih. Karena apa orang mau kayak gue. Nah itu termasuk orang penghuni neraka sakor. Neraka sakor itu kata Allah 1 detik pun tidak Allah berhentikan siksaannya. Ada orang tidak percaya dengan surga neraka. Ada orang pengajian ustaz ceramah membahas tentang siksa kubur. Dia lagi udut nang perapatan ngomong kayak dia. Lah, boleh beras beangel ngomongin siksa kubur. Anak apa anak ngomong kayak gue? Lakan kene. Insya Allah itulah orang termasuk yang mendustakan hari pembalasan. Na'udzubillahi min dzalik. Bu, sebelum saya tutup, saya ada satu pertanyaan. Yang bisa jawab dapat hadiah dari saya. Umroh bayar dewe-dewe. Udung. Kok angker bapak-bapak sing jawab yang ini bojone aja tinggalin. Siap Ibu? Ya, buat kenang-kenangan. Sebutkan 4 penghuni neraka sakor. Tak mau ngaji dulu kok. Ayo anak-anak boleh, bapak-bapak boleh, mbah-mbah boleh. Yang jawab
lupa kayaknya. Ayo Pak. Di sinilah pakai mic kedengar. Iya, kita perlu tepuk tangan untuk Bapak. Bapak siapa nama Pak Nana? Mantap. Satu desa yang hafal doa kiku-kiku. Cuman Pak Nana. Mana istrinya Pak? Dah tak kondisi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibnas syaitan. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibnas syaitana ma razaqtana. Iya, 100. Silakan dipraktekkan doanya Pak ya. Ibu bapak yang berbahagia, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana blubuh ditunggal-tunggal, wis suwe lungguh boyoke. Dahar waluh nunjuk wedang putih, mpun jam 3 mangsane mulih. Mano emprit ning tengah sawah, kula pamit mergo pun saya. Dahar kupat disiram santen, salah. Sedaya lapat nyuwun ngapunten. Bu, Pak. Ana saperdawa gerbonge, aja padha mundur-mundur ngono dongane. Sekaliwat gereh lawunge, muga-muga selamat dunia akhirate. Amin Allahumma. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dikira kurang panjang, silahkan mengundang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.